Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi pengertian pendidikan. Nah, kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Aditya Rizky, yang kedua ada Dani Rahman, 3 Ibnu Mahdum, keempat Muhammad Khanali Tajaputra, dan terakhir ada Zulfia Sadah. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup dibagi 3. Yang pertama ada maha luas, kedua secara sempit, yang ketiga ada dalam arti luas terbatas. Pengertian maha luas. Pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala kehidupan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan. Pengertian pendidikan secara sempit, yaitu pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Lalu ada pendapat menurut ahli, menurut Reja Mudia Harjo, 2001, pendidikan adalah pengaruh uang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan dan tugas sosial. Pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas. Usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Karakteristik pengertian pendidikan makna luas sempit dan luas terbatas. Di situ ada karakternya, ada maknanya, ada pengertiannya. Masa pendidikan berlangsung seumur hidup selama ada pengaruh lingkungan. Berlangsung dalam setiap batas-batas waktu tertentu di sekolah. Berlangsung seumur hidup, tidak berlangsung sembarangan tetapi pada saat-saat tertentu. Karakter lingkungan pendidikan berlangsung dalam segala lingkungan hidup, baik yang diciptakan maupun sendirinya. Berlangsung secara khusus yang diciptakan secara teknis di kelas. Berlangsung dalam sebagian dari lingkungan hidup. Karakteristik bentuk pendidikan terentang dari bentuk-bentuk yang misterius atau tak sengaja sampai dengan terprogram. Pendidikan berbentuk segala macam pengalaman belajar dalam hidup, terjadi sembarang, dimanapun dan kapanpun. Isi pendidikan tersusun secara terprogram, terjadwal berdasarkan kurikulum. Pendidikan dapat berbentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal. Kegiatannya dapat berbentuk pengajaran, bimbingan, dan atau latihan. Karakteristik tujuan. Tujuan pendidikan terkandung dalam setiap pengalaman belajar, tujuannya tidak terbatas. Tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup manusia. Tujuan pendidikan ditentukan pihak luar, terbatas pada pengembangan kemampuan tertentu. Tujuan pendidikan adalah mempersiapkan hidup. Tujuan pendidikan mencakup tujuan-tujuan dari setiap bentuk pendidikan. Tujuan pendidikan adalah sebagai dari tujuan hidup yang bersifat menunjang terhadap pencapaian tujuan hidup.
Pendekatan dalam pendidikan menurut Henderson. Yang pertama, pendekatan filsafat yang digunakan dalam pendidikan atau philosophy of education. Yang kedua, pendekatan ilmiah yang digunakan dalam pendidikan, science of education. Pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah. Pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah artinya berdasarkan pada kajian setiap karakteristik keilmuan dari setiap disiplin ilmu yang dipersembahkan terhadap pendidikan. Pengertian pendidikan dari sudut pandang psikologis. Pengertian pendidikan dari sudut pandang psikologis adalah individualisasi atau proses pengembangan individu. Maksudnya, pendidikan identik dengan personalisasi, yaitu upaya membantu perubahan tingkah laku individu untuk mencapai perkembangan optimal menjadi diri sendiri. Lalu, pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sosiologi. Nah, maksudnya, pendidikan dipandang identik dengan sosialisasi, yaitu suatu proses membantu generasi muda agar mampu menjadi anggota masyarakat yang diharapkan. Kemudian, pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan antropologi. Nah, maksudnya, pendidikan dipandang identik dengan enkulturasi atau pembudayaan, yaitu suatu proses dengan jalan mana seseorang menyesuaikan diri kepada suatu kultur masyarakat dan mengasimilisasikan nilai-nilainya. Kemudian berikutnya, pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan politik. Nah, politika atau ilmu politik dalam hubungan dengan pendidikan merupakan dasar dalam pengolahan pendidikan secara makro. Karena mau tidak mau sistem pendidikan yang dianut akan selalu tergantung pada sendi-sendi politik yang dilakukan dalam suatu kurun pemerintahan yang memegang kekuasaan. Demikian juga, suatu politik negara akan berdampak pada terjalinnya kerjasama internasional di bidang pendidikan, pendidikan politik, dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Pengertian pendidikan dari sudut pandang ilmu politik atau politika adalah sivilisasi atau proses menjadi warga negara yang diharapkan. Terus selanjutnya, pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ekonomi. Nah, berdasarkan pendekatan ekonomi, pendidikan dipandang sebagai human investment atau usaha penanaman modal pada diri manusia untuk mempertinggi mutu tenaga kerja sehingga mempertinggi produksi barang dan atau jasa. Ekonomi merupakan penopang bagi pendidikan karena segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan pendidikan akan ditentukan dengan perhitungan secara ekonomi. Oleh karenanya, kondisi ekonomi akan mempengaruhi kemampuan dan kegiatan pendidikan. Lalu pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan biologi. Berdasarkan pendekatan biologi, pendidikan berarti proses adaptasi. Hal ini sebagaimana didefinisikan oleh Horn bahwa pendidikan merupakan proses penyesuaian diri yang terbaik dari seseorang manusia yang sadar terhadap lingkungannya. Lalu ada pendidikan dipandang dari sudut politik. Politik atau ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari tentang ketatanegaraan. Menurut Aristoteles, manusia sebagai animal. Bidang-bidang kajian ilmu politik menurut Yunis terdiri dari
Yang pertama yaitu ada teori politik, yang kedua lembaga-lembaga politik, yang ketiga partai-partai politik atau kelompok-kelompok politik, dan pendapat umum. Yang keempat yaitu ada hubungan-hubungan internasional. Dampak politik suatu negara yaitu terjalinnya kerjasama internasional di bidang pendidikan, pendidikan politik, pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Adapun pendidikan dipandang dari sudut ekonomi, yaitu ekonomi merupakan bidang yang mengkaji pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Menurut pandangan ekonomi manusia adalah animal economius, ekonomi sebagai penopang pendidikan. Baik, pendidikan, pengertian pendidikan menurut pendekatan sistem. Pendidikan adalah suatu keseluruhan yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan secara fungsional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan atau mentransformasi input menjadi output. Sistem pendidikan merupakan salah satu sistem dari sejumlah sistem lainnya, seperti sistem ekonomi, sistem politik, dan sebagainya, yang berada di dalam satu supra-sistem masyarakat. Sistem pendidikan merupakan sistem buatan manusia yang bersifat terbuka, artinya sistem yang sengaja diciptakan manusia dengan mengambil input dari masyarakat dan memberikan outputnya kepada masyarakat. Nah, proses pendidikan ada input. Input adalah sumber yang ada dalam lingkungan atau suprasistem yang masuk dalam sistem terdiri dari informasi atau informasi produk dan informasi operasional, ada energi dan tenaga, dan juga bahan-bahan. Yang selanjutnya ada proses. Proses adalah pengubahan masukan olahan menjadi hasil produksi atau jasa yang dilakukan oleh manusia atau mesin-mesin atau manusia dengan mesin terdiri dari proses manajemen, proses fungsional silang, dan proses fungsional. Yang ketiga ada output. Output atau hasil, keseluruhan barang atau jasa yang digunakan di lingkungan. Sistem dipandang dari sudut dan wujudnya. Yang pertama ada sistem fisik. Sistem fisik adalah merupakan sistem yang ada dengan sendirinya di muka bumi secara fisik, secara sistem tata surya. Yang kedua ada sistem biologik. Sistem biologik merupakan sistem makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Yang ketiga ada sistem sosial. Sistem sosial merupakan sistem dalam kelompok manusia seperti keluarga, perkumpulan, dan sebagainya. Sistem dipandang dari asal-usulnya, sistem dipandang dari sudut asal-usulnya. Yang pertama ada sistem alamiah. Sistem alamiah merupakan sistem benda-benda atau peristiwa-peristiwa alamiah, baik secara fisik maupun biologi. Yang kedua ada sistem buatan manusia. Sistem buatan manusia adalah merupakan sistem yang dirancang atau dilaksanakan dan dikendalikan oleh manusia.
Yang selanjutnya ada sistem dipandang dari sudut hubungannya dengan lingkungan. Yang pertama ada sistem terbuka. Sistem terbuka merupakan sistem yang selalu menerima pengaruh dan masukan dari lingkungan. Yang kedua ada sistem tertutup. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungannya. Baik, demikian materi kelompok 2 yang telah kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.